Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari pengerjaan mengenai modul inventory. Nah, sebelum ke pemaparan hasil dan pengerjaannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok inventory. Yang pertama ada saya sendiri, salah satu dari saya Alvia dengan CP 103. Selanjutnya ada Pak Ferry Fitri dengan CP 024. Dan yang terakhir ada Alvin Sri Alam dengan CP 026. Nah, kami dari kelompok 10 yang bertugas untuk memegang inventory. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai gap analis and swap dari PT kami yang telah dikerjakan yaitu PT DAB atau distributor Aldilan. Untuk dokumennya dapat dibuka. Nah, ini yang sudah melakukan kerjaan mengenai analisis gap dan SWOT dari PT DAB. Di sini ada strength, ada weakness, dapat dibaca seperti berikut ini untuk strength dan weakness-nya. Kemudian ada opportunities, ada 4 opportunities. Kemudian ada trade, di sini ada 3. Selanjutnya ada SO, menambahkan area divisi di setiap cabang untuk memiliki keseluruhan. Ini SO nomor 1 dan yang terakhir ada 5 memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu berat. Kemudian ada BO, di sini ada 3 BO yang telah dianalisis. Ada meningkatkan jumlah teknisi sampai membuka peluang usaha yang lain berkaitan dengan dana gerak. Kemudian ada ST di sini, ada 4 ST, dari meningkatkan kualitas produk alat berat yang dimiliki perusahaan sampai ke memperbaiki produk sesuai dengan perkembangan zaman atau digitalisasi. Kemudian untuk PT-nya di sini juga ada juga dari peningkatan kualitas pada produk sampai dengan menambah lagi pangsa pasar dari sebelumnya. Nah, itu merupakan gap swap analis dari kelompok kami yang telah dibuat mengenai PT DAB. Nah, selanjutnya yaitu ada blueprint di sini, dokumen blueprint inventory dan juga dokumen blueprint uang. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu dokumen blueprint yang sudah dibuat di sini sudah dikumpulkan dalam satu drive kelompok. Nah, ini merupakan dokumen blueprint dari inventory yang sudah dibuat oleh Sajabila, Akbar, dan juga Ibu. Nah, untuk dokumen blueprint ini isinya ada dokumen kontrol. Di dokumen kontrol ada change report, record dan review, ada content, kemudian ada dokumen scope and assumption. Kemudian ada selection inventory yang di sini berisi mengenai coverage yang ada pada modul inventory dari mulai setting and configuration, operation, product, reporting. Kemudian ada business process design-nya di sini dari business process design ada business flow helikopter dan mapping. Kemudian ada business flow list dari inventory-nya. Kemudian ada mockup and screenshot. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk mention control ini. Kemudian ada reviewer, di sini ada Pak Dio sebagai CEO dari PTBW dan juga Tiara Rizky sebagai project leader-nya. Kemudian ada konten, jadi konten akan daftar isi dari blueprint ini. Kemudian untuk dokumen scope assumption di sini ada tujuan dari penyusunan blueprint. Ada solution inventory, di mana di sini merupakan overview dari modul inventory beserta corporate modul inventory, mulai dari setting dan configuration sampai dengan reporting. Nah, kemudian ada business process design, di mana ini merupakan flow atau tahapan-tahapan dalam bentuk flowchart. Nah, ini ada flow helikopternya dari inventory, kemudian ada mind mapping. Untuk business process di sini ada 11 dari mulai starting product sampai dengan reporting untuk business inventory-nya. Nah, kemudian untuk hasilnya ini merupakan hasil dari bisnis plan yang dibuat dan ini sudah dibuat pada Graph.io.
ada bisnis flow dan juga bisnis proses dan deskripsinya. Seperti ini sudah dikumpulkan dalam satu dokumen di Drive, jadi bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ini ada mockup, ada mockup dari bisnis flow-nya di sini. Ada 11 yang didaftarkan untuk mockup-nya di sini dari design produk sampai dengan reporting. Nah, ini merupakan mockup-nya. Kemudian ada requirement list dan juga ada decision modification dari vendor ini. Nah, itu merupakan blueprint dari inventory-nya. Kemudian ada dokumen UIT dari inventory. Nah, ini dokumen UIT dari inventory. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari modul inventory. Modul inventory adalah salah satu modul yang disediakan oleh Odoo untuk mengelola persediaan atau stok barang dalam sebuah perusahaan. Modul inventory Odoo ini membantu untuk melacak inventaris dan memastikan pemantauan, pencatatan, dan pengelolaan persediaan secara efisien. Modul ini juga memungkinkan untuk mengelola pesanan dan pengiriman sehingga dapat tetap teratur dan efisien. Selanjutnya di sini ada fitur dari inventory. Yang pertama ada operation. Di dalam operation ini terdapat submenu dari operation, ada inventory adjustment, transfer, dan juga scrap. Kemudian ada menu produk. Di dalam menu produk ini ada submenu produk dan juga tata kerja vendor. Kemudian di menu reporting ini ada submenu stock, protection, dan movie story. Pada submenu setting and configuration di sini terdapat submenu warehouse management, protection, product categories, operation tab, dan juga unit of measure category. Nah, untuk master data pada inventory, di sini ada 7 master data yang sudah berhasil diimport. Ada produk kategori, ada produk, ada cost, ada location, ada operation tab, dan yang tadi ada inventory adjustment. Dan ini ada spreadsheet, mana ini merupakan isi master data yang telah dibuat oleh inventory. Nah, ini master data yang sudah dibuat dan sudah berhasil diimport betul-betulnya dari keseluruhan master data ini. Selanjutnya ini ada skenario dari inventory. Untuk skenario pertama yaitu adalah ada penerimaan barang dan dari pre-order atau penerimaan barang. Dan untuk penerimaan barang, skenario yaitu Departemen Inventory Staf Berkos Jakarta dari PT DLB berencana untuk menerima produk-produk yang baru saja tiba di kantor cabang Jakarta. Produk-produk tersebut bisa dikarenakan adanya peningkatan permintaan seasonal. Nah, pihak inventory ini penerimaan barang yang terus dilakukan pembelian oleh pihak purchase dari vendor PT Karya Setia Jaya. Selanjutnya, pihak inventory ini melakukan pengecekan terhadap produk yang telah dikirim dan apakah produk tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, untuk dokumennya nanti isinya akan ada lembaran dari PT Karya Setia Jaya, Kamera Jakarta, dan produk yang diterima ini dari inventory. Di inventory-nya ini ada roller dan kondisi 5, grader kondisinya 5, ekskavator tambang kondisinya 5, rotor dilindungi, rig equalinya juga 5, untuk satuannya itu UM-nya unit. Nah, untuk order atau pengiriman barang di sini, skenario-nya itu nanti setelah pihak inventory terima barang terima, selanjutnya pihak inventory mengirimkan barangnya ke customer. Pihak inventory ini telah menerima dokumen SO atau order dari pihak sales yang berisikan dokumen produk yang akan dijual kepada customer. Produknya itu ada roller yang tinggi 3 dan rotan diri dengan kondisinya 3. Untuk UM-nya bisa juga. Nah, untuk simulasinya langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai staff purchase, di mana staff purchase ini membuat dokumen RFQ yang berisikan produk-produk yang akan dikirim, yang akan dilakukan pembelian kepada vendor PT Karya Setia Jaya ini.
Produknya adalah sebagai berikut: ada sambal, burger, and water. Sambal ada keterangan diri dengan kodenya 5, akan dikirimkan ke warehouse. Kemudian ini akan dilakukan save untuk dokumennya dan confirm order untuk pengiriman tarifnya kepada manajer purchase. Di sini lakukan sebagai aslinya kita masuk dengan akun manajer purchase. Nah, di sini masuk ke purchase, kita lihat di sini ada dokumen yang statusnya to approve. Nah, kita lihat untuk dokumennya. Di sini ada tandanya PT Kalista Jaya untuk dikirim ke Jakarta, di mana ini harus dilakukan approve order agar menjadi purchase order. Nah, di sini sebagai manajer purchase melakukan approve order dan dokumen tersebut sudah berubah menjadi PO dengan nomor PO-nya yaitu 00016. Nah, kemudian sekarang masuk sesuai skenario yaitu melakukan penerimaan barang yang telah dilakukan pembelian oleh self purchase. Nah, di sini sudah masuk sebagai manajer inventory. Di sini kita lihat untuk resep penerimaan untuk warehouse Jakarta. Kita buka. Di sini ada yang harus kita terima hari ini, pengiriman dari PT Karya Jaya ke Jakarta Expo, warehouse Jakarta. Nah, di sini kita telah menerima dari vendor PT Karya Jaya dengan nomor dokumen PO 016 ini produknya. Nah, kita tulis saja untuk brandnya di sini kita sudah menerima semua produknya dengan masing-masing produk yaitu 5. Lalu kita lakukan validate. Nah, ini sudah dilakukan validate di mana kita sebagai inventaris telah menerima barang yang telah dikirimkan dari PT Karis Jaya ke warehouse Jakarta. Di sini masuk ke warehouse Jakarta, isi penerimaan dari vendor PT Karis Jaya. Nah, kemudian kita lihat di reporting untuk history-nya di sini. Nah, di sini sudah terkirim ya dari 4 buah produk ini dari vendor ke Jakarta Stock banyak banget. Sudah kemudian statusnya juga di sini. Nah, kemudian itu untuk skenario yang pertama. Ini ada physical order, pengiriman barang. Jadi setelah pihak inventory menerima barang dari vendor, selanjutnya pihak inventory ini mengirimkan barang pada customer. Pihak inventory menerima dokumen ekspor atau sales order dari pihak sales yang berisikan dokumen-dokumen yang produk-produk yang dijual kepada customer. Produk tersebut ini ada roller dengan kondisinya juga. Nah, untuk pelaksanaan dari simulasi atau transaksinya kita langsung saja masuk di Odoo. Nah, di sini saya sudah masuk ke login sebagai staff purchase, di mana staff purchase ini sudah membuat quotation dengan produk yang berisi roller sesuai skenario kuantitinya 3. Di sini sebelum melakukan jika untuk mengubah quotation ini menjadi sales order, kita klik confirm. Nah, kemudian ini quotation-nya sudah berubah menjadi sales order. Nah, di sini untuk customer-nya yaitu ada PT Indika Energy Telecom. Nah, produknya ada roller dan proteinnya 3. Kita lihat untuk delivery-nya di sini yaitu dannya masih 0 karena ini belum dilakukan pengiriman oleh pihak inventory. Nah, selanjutnya di sini tugas inventory
sesuai skenario, yaitu melakukan pengiriman barang kepada customer. Nah, kita lakukan dulu dari akun staff sales, lalu masuk ke akun inventory. Nah, kita lihat di inventory ini, di delivery order di sini, dari PT, untuk PT Indika Energi, kita lihat. Nah, di sini eh, terdapat sales order yang telah dibuat oleh staff sales untuk PT Indika Energi Tbk customer-nya di sini dengan dokumennya S003428. Di sini kita sebagai inventory melakukan pengiriman dan melakukan validasi apabila melakukan pengirimannya. Ini kita ubah dan menjadi tiga, lalu kita klik button validate dan kita lihat statusnya di sini dari ready sudah berubah menjadi done. Nah, ini masuk ke delivery order dari PT DAB ini. Kita lihat di reporting movie story-nya. Nah, di sini ada folder dari kita ke customer, kondisinya tidak ini sudah sudah. Nah, selanjutnya ke skenario yang berikutnya, yaitu skenario kedua. Di sini ada melakukan internal transfer dengan skenario melihat antusiasme customer di daerah Kalimantan terhadap pembelian produk bidang pertambangan di PDDAP menyebabkan persediaan produk Universitas Kalimantan mengalami kekurangan. Hal ini membuat pihak inventory untuk melakukan persediaan barang lebih dikarenakan produk yang cepat terjual. Departemen inventory ini melakukan penyaringan untuk melakukan sistem internal transfer produk bidang pertambangan dari warehouse Jakarta ke Kalimantan. Nah, di sini produknya yang akan ditransfer dari warehouse Jakarta ke warehouse Kalimantan seperti berikut. Nah, untuk transaksinya kita langsung saja masuk di OD-nya. Nah, di sini saya sudah masuk di OD-nya sebagai inventory di sini untuk melakukan internal transfer di sini. Untuk melakukannya yaitu masuk pada operation, lalu transfer. Nah, di sini klik button new transfer, kemudian kontak di sini. Karena tadi melakukan pengiriman ke warehouse Jakarta ke warehouse Kalimantan, di sini kontaknya yaitu Bener Alam. Untuk operation tab-nya di sini ada warehouse Jakarta internal transfer dan juga source location-nya ini sudah otomatis karena sudah dibikin operation tab di sini. Source location-nya dari Jakarta Stock ke Kalimantan Stock. Mana Jakarta Stock itu untuk warehouse Jakarta dan Kalimantan itu warehouse Kalimantan. Nah, untuk produknya di sini ada roll, brother, avatar tambang, dan rotary building. Nah, ini produk-produknya jumlahnya 5 sesuai dengan skenario seperti ini. Kemudian save terlebih dahulu. Nah, ini untuk dokumen nomornya, internal transfernya. Kemudian kita klik button masuk dulu karena ini statusnya masih draft. Nah, di sini sudah ready statusnya. Berubah statusnya dari nanti menjadi dan kita harus menerima dengan validate dan melakukan pengisian detail ini. Dan sebelum melakukan
pengiriman dan validan di sini. Dan pengiriman dan transfer dan kebijakan. Kalimantan kita lihat dulu di stok Kalimantan. Nah, di sini kita lihat di Kalimantan stok untuk produk flat roller. Di sini 15. Kemudian untuk produk grader ada 30 dan rotary drilling rig ada 15. Kemudian eskavator tambang di sini ada 15. Nah, nanti kita lihat apakah persediaan ini akan bertambah jika kita melakukan pengiriman dari Jakarta ke Kalimantan. Kita lihat di sini mengenal transfer, kemudian kita melakukan validasi ini. Nah, kita validate. Nah, kemudian ini seharusnya sudah jalan untuk internal transfer dari Jakarta Store ke Kalimantan Store. Nah, kemudian kita lihat untuk reportingnya, stoknya di sini. Untuk rotary drilling di sini produknya bertambah, tanya 15 menjadi 20, kemudian untuk grader yaitu 30. Sekarang menjadi 35, kemudian ada eskavator tambang jadi 20. Dan rotary drilling juga menjadi 20 untuk produknya. Nah, itu merupakan entry transfer yang dilakukan dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ya mungkin transaksi yang dilakukan pada inventory. Nah, yang pertama tadi ada penerimaan barang dari pembuatan purchase order dari staff purchase yang lalu diterima oleh inventory dari vendornya, kemudian dari inventory itu mengirimkan barangnya ke customer. Selanjutnya, yang kedua skenario yaitu pengiriman dan transfer dari Biro Jakarta ke Kalimantan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Apabila terdapat tidak kejelasan, mungkin tadi ada beberapa yang salah. Saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai modul extra maintenance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasha Fitri dengan NIC CP024. Reason why kenapa modul extra maintenance itu disatukan pembahasannya dengan modul modul inventory karena modul inventory dan modul maintenance itu memiliki kesinambungan. Jadi saling berkaitan dan memiliki kesamaan. Maka dari itu kami menyatukan pembahasan modul extra maintenance itu di pembahasan modul inventory. Namun modul extra maintenance sendiri itu bukan merupakan modul ekstra terkhusus untuk inventory saja, melainkan modul ekstra untuk keseluruhan divisi di PT DAB. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat master data dari modul maintenance. Yang pertama ada equipment kategori, yang kedua maintenance team, yang ketiga equipment, yang keempat maintenance stage. Mungkin saya akan menunjukkan sekilas mengenai master data dari maintenance. Nah, pada layar
Yang pertama, master data yang saya tunjukkan ini yaitu equipment category. Untuk yang kedua itu maintenance team. Yang ketiga equipment. Dan yang keempat yang terakhir yaitu maintenance stage. Nah, balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Untuk modul maintenance sendiri memiliki fitur-fitur. Yang pertama, untuk di bagian maintenance, itu ada maintenance request dan maintenance calendar. Untuk bagian reporting, itu terdapat maintenance request. Yang untuk bagian configuration, itu ada maintenance team dan equipment category. Nah, masing-masing fitur ini memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, baiklah selanjutnya saya akan membahas mengenai skenario yang telah kami buat di modul maintenance. Untuk skenario pertama, itu membahas mengenai jadwal rutin maintenance PT DAB. Saya akan membacakan secara sekilas skenario pertama. PT DAB itu selalu menjadwalkan perbaikan inventaris kantor per 3 bulan, baik itu kantor pusat maupun kantor cabang. Jadwal pada kali ini itu tanggal 18 Juni. Nah, di sini telah terdata inventaris kantor yang mana saja yang perlu dapat perbaikan. Dan saya langsung masuk ke data yang telah kami buat. Nah, di sini sudah kami data untuk bagian kantor pusat dan kantor cabang itu terdapat 24 inventaris kantor yang harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan perbaikan mengenai inventaris yang telah terdata ini. Baiklah, kita langsung masuk ke aplikasi UDI aja. Nah, setelah kita login, di sini saya login sebagai admin. Kita masuk ke menu, lalu ke modul maintenance, lalu kita klik maintenance, lalu kita klik maintenance request. Nah, di sini data-data yang telah kita lihat tadi sudah saya masukkan beberapa, dikarenakan sudah ada jadwal tersendirinya. Di sini saya memasukkannya secara satu persatu, dikarenakan pada saat pengimportan itu tidak dapat terbaca oleh sistem, padahal sudah disesuaikan master data maintenance request yang telah dibuat dengan sistem. Nah, untuk pendataan secara manual, yang pertama kita klik new. Lalu untuk bagian request, di sini bisa kita deskripsikan secara singkat mengenai apa barang tersebut, kerusakannya bagaimana. Contoh kursi,
itu bisa saja roda kursi yang tidak bekerja. Di sini saya cobakan. Nah, untuk bagian create by itu bagian administrator. Untuk bagian equipment kita cari kategori equipment yang sesuai dengan apa yang rusak ini. Kita ketik kursi. Nah, lalu kita klik kursi. Nah, secara otomatis yang berkaitan dengan equipment kursi itu akan terisi. Di sini kategorinya sudah terisi secara langsung, yaitu peralatan kantor. Maintenance type-nya itu untuk maintenance type-nya itu corrective. Untuk timnya itu office maintenance karena sudah terdata oleh sistem. Kalau kita klik equipment kursi itu kategorinya kantor. Terus timnya office maintenance. Nah, untuk responsible itu tergantung siapa yang menerima data kerusakan tersebut dan menginputnya di sistem. Karena di sini saya sebagai administrator, jadi di sini responsible-nya administrator. Di sini untuk schedule date-nya kita sesuaikan kapan inventaris ini akan diperbaiki. Di sini kita jadwalkan untuk perbaikan inventaris kursi ini pada tanggal 22. Untuk jamnya kita sesuaikan aja. Nah, untuk durasinya, biasanya perbaikan roda kursi ini tidak memakan waktu hingga 1 jam. Paling maksimal itu 30 menit, jadi kita klik isi saja dengan 30 menit. Nah, untuk priority sendiri, apakah inventaris ini diperlukan perbaikannya secara cepat, sedang, ataupun tidak terlalu untuk priority sendiri di sini ada 3 tingkatan, yaitu high, normal, and low. Nah, untuk low sendiri berarti inventaris tersebut bukan tidak perlu, masih bisa kita kesampingkan dan kita mengedepankan priority yang lebih tinggi dahulu. Untuk kursi di sini kami menganggap priority-nya itu low karena masih ada kursi cadangan yang lain. Nah, setelah itu dan maintenance request berhasil kita buat. Nih, sudah terdapat di new request kalau ada kursi yang tidak bekerja. Nah, untuk gimana sih cara melihat schedule perbaikan dari maintenance, itu kita bisa langsung ke side menu maintenance, lalu kita klik maintenance calendar. Nah, untuk tanggal 21 itu pada jam 15 hingga 16 hingga 20 terdapat schedule untuk inventaris yang akan diperbaiki ini. Untuk printer, ada untuk printer, kursi,
filling cabinet. Ini filling cabinet juga. Nah, untuk tanggal 20 tanggal yang sudah lewat, di sini terdapat schedule untuk komputer, telepon, komputer juga, komputer. Nah, kita klik salah satunya untuk yang ini kita klik ya, untuk memastikan. Nah, ini ada schedule untuk perbaikan tinta printer yang tidak keluar. Untuk priority-nya normal, maintenance-nya korektif. Yang technician-nya itu administrator. Dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Nah, kita balik ke maintenance request lagi. Nah, karena sekarang tanggal 21, jadi kita akan mencontohkan maintenance request yang sudah seharusnya dimasukkan ke bagian in progress. Nah, di sini untuk kita equipment printer itu dijadwalkan pada tanggal 21 Juni 2023. Nah, di sini untuk melanjutkan proses selanjutnya itu pada bagian kanan atas itu terdapat ada new request, in progress, prepare, dan scrap. Untuk melanjutkan proses selanjutnya itu yaitu in progress. Kita klik saja bagian in progress. Maka maintenance tinta printer tidak keluar akan pindah ke bagian in progress. Nah, di sini sudah pindah ke bagian in progress kan? Nah, untuk pemindahannya lagi, misalnya layar tidak bekerja kan sudah di bagian in progress. Kita akan memindahkan dia ke bagian repair. Nah, otomatis maintenance layar tidak bekerja untuk komputer sudah pindah ke bagian repair. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan skenario kedua dari modul maintenance, yakni mengenai eskavator yang mengalami trouble dan akan diselesaikan oleh dari staff maintenance. Langsung saja kita ke utuhnya. Di sini langsung ke maintenance request. Dan klik new. Nah, di sini tulis eskavator trouble. Dan equipment-nya yaitu warehouse. Dan schedule untuk date-nya. Dan untuk schedule date-nya yaitu 25, tanggal 25. Karena prosesnya 3 hari. Untuk durasinya yaitu dan untuk timsnya ya ini transport maintenance dan kategorinya
Bila sudah, diklik save. Oh ya, jangan lupa untuk memberikan priority-nya. Bila sudah, klik save. Nah, dan di sini ternyata eskavatornya itu tidak bisa diselesaikan oleh staff maintenance dan akhirnya langsung dibawa ke staff maintenance bagian Hitachi dan membutuhkan 2 hari. Dan nanti dari PT Hitachi akan memberikan bond atau nota yang langsung dikirimkan ke HXD untuk pencairan dana dan produk yang akan dikembalikan yakni akan disampaikan ke warehouse. Sekian dari skenario kedua, terima kasih.